Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Delia Putri selaku moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Kasih, 2 Kristin, 3 Etika, 4 Ahya Cindy, 5 Devita, 6 Siska, 7 Hairunisa, 8 Putri, 9 Farida, 10 Adinda Syadira, 11 Adinda Septi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi skema peradangan yang akan dibawakan oleh pemateri kita yaitu Kasih Fadilah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu peradangan. Inflamasi atau yang kita sebut dengan peradangan adalah suatu respon protektif setempat yang ditimbulkan oleh kerusakan pada jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang merusak, ataupun zat mikrobiologi. Inflamasi berfungsi untuk menghancurkan, mengurangi, atau melokalisasi baik agen yang merusak maupun jaringan yang rusak. Tanda terjadinya inflamasi sendiri adalah adanya pembengkakan atau edema, kemerahan, panas, nyeri, dan perubahan fungsi. Tujuan dari respon radang yaitu menyekat dan mengisolasi jejas, menghancurkan mikroorganisme yang menginvasi tubuh, dan yang terakhir mempersiapkan jaringan bagi kesembuhan dan perbaikan dan menghilangkan aktivasi toksin. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kristina Pasaribu. Kemudian ada tanda dan gejala peradangan. Yang pertama yaitu ada kalor atau panas, di mana terjadi akibat vasodilatasi lokal. Kemudian yang kedua ada merah atau rubor, di mana ini terjadi karena adanya arteriola berdilatasi dan sirkulasi darah ke tempat peradangan meningkat. Kemudian yang ketiga ada bengkak atau edema, atau bisa disebut juga dengan tumor, di mana ini terjadi karena adanya vasodilatasi lokal, perembesan cairan ke dalam ruangan interstisial dan penyumbatan drenasi limfatik. Kemudian yang keempat ada nyeri atau dolor, di mana ini terjadi karena reseptor nyeri terstimulasi oleh jaringan bengkak. Kemudian akan dilanjutkan oleh etika. Oke, untuk skema peradangan, skema peradangan, radang ialah reaksi pertahanan jaringan hidup terhadap semua bentuk luka dengan melibatkan fungsi darah dan pembuluh darah, saraf, limfa, cairan, serta sel-sel di sekitar luka. Proses ini akan memusnahkan, melarutkan, atau membatasi agen-agen penyebab infeksi sekaligus merintis jalan untuk proses perbaikan atau pemulihan terhadap jaringan yang rusak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahya Cindy. Selanjutnya, skema peradangan dimulai dari infeksi. Ini infeksi merupakan proses masuknya sejumlah mikroorganisme patogen ke daerah luka, dengan demikian pada luka menjadi aseptis. Sejumlah mikroorganisme patogen tersebut akan memasuki jaringan melalui daerah yang terbuka akibat luka. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Devita. Selanjutnya ada reaksi sistem komplement, yaitu glikoprotein permukaan sel mikroorganisme yang masuk ke daerah luka akan mengaktifkan beberapa sistem komplement yang akan mengakibatkan produksinya opsonin untuk mempermudah proses fagositosis. Dilepaskan histamin sehingga meningkatkan permeabilitas membran kapiler yang mengakibatkan protein plasma dan leukosit keluar dari kapiler darah. Diproduksinya serotonin yang akan menarik leukosit menuju darah infeksi. Dihasilkan yakinin untuk merangsang ujung-ujung reseptor saraf atau yang disebut dengan reseptor tasil, sakit, dan gatal. Mengaktifkan suatu reaksi merangsang hipotalamus untuk memproduksi
prostaglandin E yang akan menyetel termostat di hipotalamus pada suhu yang lebih tinggi dan demikian muncul reaksi demam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Siska. Oke. Lanjutan, rasa sakit di sekitar luka ditimbulkan oleh luka yang langsung merangsang ujung saraf sensori, kedua tekanan dari edema atau bengkak, ketiga racun bakteri yang merangsang serabut saraf sensoris, keempat kimia yang merangsang ujung-ujung saraf sensoris, dan kelima prostaglandin yang menambah rasa sakit. Pergerakan fagosit pada proses peradangan yaitu neutrofil akan fasitosis dengan cepat dan akan mati karena ada mikroorganisme yang memiliki virulensi lebih tinggi yaitu monosit. Monosit berukuran lebih besar sehingga fagositosis lebih tinggi dan lebih banyak mikroorganisme yang dibunuh. Pada tahap inflamasi ini memiliki dua pola, yaitu inflamasi akut dan yang terakhir ada inflamasi kronik. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Peradangan adalah respon perlindungan normal tubuh terhadap cedera. Terjadi saat sel darah putih melawan untuk melindungi kita dari infeksi, misalnya dari bakteri atau virus. Pertahanan reaktif utama dalam pertempuran dengan agen penyebab infeksi. Ketika terjadi peningkatan permeabilitas kapiler darah yang menyebabkan protein dan cairan dalam pembuluh darah masuk ke jaringan sehingga menimbulkan pembengkakan, kulit menjadi kemerahan dan rasa sakit. Ini contoh gambar peradangannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.